Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi sini kami akan menjelaskan tentang analisis KPI menggunakan metode balance scorecard pada PT PLN. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Samuel, dan juga partner saya ada Kori, Viera, dan juga Dami. Langsung saja, penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya, Dami. Oke, selanjutnya sejarah perusahaan PT PLN. Pada tahun 1972 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18, status perusahaan PLN ini ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan. Nah, pada tahun 1994, status PLN ini beralih atau berubah dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan dan juga tetap sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Adapun visi dan misi perusahaan sebagai berikut. Nah, kita dapat melihat struktur organisasi PT PLN sebagai berikut. Dalam menjalankan tugasnya, PT PLN itu mempunyai dasar hukum. Dasar hukum yang dimiliki PT PLN itu ada 4 sebagai berikut. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT PLN itu mempunyai lingkup bisnis ada 3. Yang pertama usaha penyedia tenaga listrik, yang kedua usaha penunjang tenaga listrik, yang ketiga usaha lainnya yang berkaitan dengan ketenaga listrikan. Nah, KPI PT PLN itu ada 5. Yang pertama, nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Yang kedua, inovasi model bisnis. Yang ketiga, kepemimpinan teknologi. Yang keempat itu pengembangan investasi, yang kelima itu pengembangan talenta. Nah, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viera. Oke, selanjutnya merupakan peta strategi dari PT PLN. Nah, di sini ada 3 yaitu vision. Nah, untuk menuju visi ini menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi, PLN ini diharapkan oleh berbagai tantangan. Nah, hal itulah yang mendasari PLN ini menetapkan strategic goals. Ada 4 yaitu green, inovatif, customer focus, dan lean. Nah, aspirasi Green itu untuk memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan energi terbarukan yang cepat dan efisien. Lalu aspirasi inovatif untuk mendorong pertumbuhan perusahaan lewat bisnis, model, dan layanan yang inovatif. Lalu ada aspirasi customer focus untuk memuaskan konsumen lewat kualitas layanan kelas dunia. Dan yang terakhir itu ada aspirasi Lean untuk bisa menyediakan listrik yang handal dengan harga yang terjangkau. Nah, strategic goals ini juga didukung oleh strategic enablers, yaitu ada organisasi dan SDM yang handal, lalu ada kemajuan teknologi, lalu ada kemampuan keuangan yang berkelanjutan, dan yang terakhir itu ada pembangunan nasional. Lalu selanjutnya itu ada strategi dari PT PLN. Nah, di sini dari strategic goals dan strategic enablers tadi itu dibagi menjadi 16 sasaran strategis, di mana pendukung strategisnya itu ada green, inovatif, lalu ada customer focus, ada lean, lalu ada organization and people, financial sustainability, technology advancement, dan yang terakhir itu ada national development. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Baiklah, selanjutnya itu adalah evaluasi indikator kinerja perusahaan yaitu saat ini. Nah, kami sudah mengelompokkannya menjadi 4 perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Nah, di mana dalam perspektif ini perusahaan secara keseluruhan objektif mengalami peningkatan. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena beberapa upaya perusahaan. Nah, beberapa upaya perusahaan itu ada 5. Yang pertama itu penjualan energi listrik yang disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban kepada pihak berelasi dan kepada pihak ketiga. Yang kedua, pengoptimalan modal untuk menghasilkan laba dan pengembangan bagi pemegang saham. Yang ketiga itu kemampuan untuk membayar utang yang berbunga, termasuk utang obligasi dengan menggunakan EBITDA. Nah, yang keempat itu adalah perolehan pendapatan dari aktivitas operasional lebih besar dari pengeluaran operasional. Nah, yang kelima itu adalah pendapatan usaha lainnya yang berasal dari penjualan batu bara, dari pihak eksternal PLN, pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo, dan jasa-jasa administratif lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah perspektif pelanggan, di mana pada perspektif ini
dapat kita lihat bahwa perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan listrik kepada masyarakat. Nah, apa saja upaya perusahaan yang dilakukan? Nah, upayanya itu adalah 4, pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia, PL Mobile sebagai platform digital unggulan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu akuisisi penggunaan listrik dari pelanggan yang memiliki pembangkit listrik sendiri melalui program Electrifying Agriculture dan Electrifying Marine. Nah, yang keempat itu adalah pengembangan infrastruktur kelistrikan. Nah, selanjutnya itu adalah perspektif proses bisnis internal, yaitu sebagai berikut. Nah, dari perspektif ini, perusahaan berhasil melebihi target yang telah ditentukan dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini dikarenakan upaya perusahaan, yaitu ada 8, di mana yang pertama perbaikan gangguan listrik hingga aliran listrik relatif lebih cepat, penetapan model mekanisme perubahan subsidi listrik dan struktur tarif listrik oleh Kementerian ESDM. Yang ketiga, penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan industri domestik dalam berbagai proyek kelistrikan demi mendongkrak pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Yang keempat itu penambahan kapasitas pembangkit EBT untuk listrik yang ramah lingkungan. Nah, yang kelima itu kemampuan CO firing biomass dalam menghasilkan daya listrik di atas target yang telah ditentukan. Yang keenam itu adalah implementasi smart grid dalam meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik nasional, efisiensi dalam pelayanan, dan fleksibilitas transmisi agar dapat lebih banyak menyaring menerima VRA. Nah, yang tujuh itu akselerasi PLN dalam mendigitalkan tata kelola pembangkit listrik. Yang kedelapan itu pembangunan infrastruktur electric vehicle untuk mendukung pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dalam perspektif ini dapat kita perhatikan kinerja organisasi untuk terus meningkat dengan adanya program pelatihan pegawai. Nah, untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dapat menjalankan strategi serta tujuan perusahaan. Nah, upaya dari perusahaan adalah ada 6. Pemenuhan talent pool dan talent mobility melalui program women empowerment dan pelibatan generasi milenial, pengoptimalan fungsi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan program maturity level enterprise risk management. Yang ketiga itu pengoptimalan penerapan tata kelola teknologi informasi di perusahaan dengan program IT maturity level. Yang keempat itu program transformasi budaya kerja yang berada pada tingkat budaya yang sehat. Nah, yang kelima itu pengelolaan SDM yang terus berkembang dan berkompetensi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan program Human Capital Readiness. Nah, yang terakhir itu adalah penyelarasan target perusahaan dengan program organisasional Capital Readiness. Nah, selanjutnya itu adalah rekomendasi indikator kinerja baru, di mana di sini kami menggunakan data dari 3 tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, untuk yang pertama itu perspektif keuangan. Kami menggunakan objek yaitu peningkatan laba tahun berjalan. Nah, laba atau profit yang diperoleh perusahaan dapat kita lihat bahwa meningkat tiap tahunnya yang disebabkan oleh karena PLN mampu membukukan pendapatan usaha senilai 368,17 triliun pada tahun 2021, nah atau tumbuh 6,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh efisiensi beban keuangan yang tercermin dari kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya kepada pihak berelasi dan atau pihak ketiga. Nah, selanjutnya itu adalah perspektif pelanggan. Nah, objektif yang kami gunakan adalah diambil dari jumlah pertumbuhan pelanggan. Dari KPI tersebut dapat dilihat bahwa pelanggan terus meningkat. Perusahaan sudah berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Upaya yang dilakukan perusahaan juga ialah memberikan harga spesial biaya penyambungan tambah daya kepada konsumen melalui program layanan paket listrik 2021. Nah, hal ini dikarenakan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan penambahan daya listrik. Yang ketiga itu adalah perspektif proses bisnis internal. Nah, objektif yang kami gunakan adalah persentase nilai susut jaringan tenaga listrik, di mana penyediaan listrik dari PLN dapat dikatakan efisien jika mendekati angka 0%. Hal ini dikarenakan upaya perusahaan dalam melakukan perbaikan jaringan, peralatan kelistrikan, perbaikan akurasi pembacaan meteran, dan sosialisasi kepada pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir itu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Objektif yang kami gunakan adalah
peningkatan kapabilitas pegawai dengan program kepelatihan. Nah, dari sini sistem pembelajaran dan pertumbuhan yang dikembangkan PLN adalah berjenjang dengan mengacu kepada kebutuhan organisasi dan dibagi menjadi jenis pelatihan, yaitu beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus, operasional, hingga pelatihan manajerial. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kori. Baiklah, berikut ini adalah peta strategi baru PT PLN menggunakan pendekatan balance scorecard. Peta strategi atau strategi maps merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dengan menghubungkan tujuan yang strategis secara implisit mengenai hubungan sebab akibat yang dikelompokkan dalam 4 perspektif balance scorecard. Nah, 4 perspektif tersebut terdiri dari yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya ini kita lihat peta strategi berikut. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu meningkatkan baruan energi baru terbarukan. Nah, ketika meningkatnya baruan energi baru terbarukan ini akan berdampak pada penambahan kapasitas pembangkit EBT pada perspektif proses bisnis internal. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas organisasi dan kapabilitas SDM atau sumber daya manusia. Nah, ketika meningkat efektivitas ini akan berdampak pada meningkatnya keandalan dan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, memperkuat government risk and compliance. Nah, ketika diperkuatkannya government risk and compliance ini akan berdampak pada meningkatnya kontribusi pada pembangunan nasional pada perspektif pelanggan. Lalu kita beralih pada perspektif proses bisnis internal. Nah, ketika adanya penambahan kapasitas pembangkit EBT, ini akan berdampak pada meningkatnya keandalan supply dan layanan pada perspektif pelanggan. Lalu ada optimalisasi biaya energi primer. Nah, nanti ketika dioptimalisasikan biaya energi primer ini akan berdampak pada optimalisasi BPP. Nah, ketika BPP ini sudah dioptimalisasikan, ini juga akan berdampak langsung pada meningkatnya volume penjualan listrik pada perspektif pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu ada pengembangan kapasitas yang optimal dan efisien. Ini akan berdampak pada meningkatnya keandalan supply dan layanan. Lalu ada meningkatnya keandalan dan efisiensi operasional, ini akan berdampak pada langsung ke meningkatnya profitabilitas perusahaan. Dan lalu ada modernisasi sistem dan teknologi informasi, ini dia akan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan pelanggan di perspektif pelanggan. Nah, jadi di perspektif pelanggan ini adalah meningkatnya keandalan supply dan layanan, meningkatnya volume penjualan listrik, meningkatnya kepuasan pelanggan, dan meningkatnya kontribusi pada pembangunan nasional. Ini langsung berdampak pada meningkatnya profitabilitas perusahaan pada perspektif keuangan. Nah, selain itu ada meningkatnya pendapatan dan pengembangan bisnis baru dan penambahan penjualan di luar KWH, ini langsung juga akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan pada perspektif keuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Samuel. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari kami, itu yang pertama, penerapan metode balance scorecard yang telah dilakukan menggunakan sebagai alat ukur kinerja dan juga evaluasi terhadap visi misi suatu perusahaan. Yang kedua itu adalah menggunakan pengukuran kinerja KPA. Nah, selanjutnya itu adalah saran dari kami. Yang pertama itu adalah PT PLN sebaiknya terus membuat inovasi baru dalam pelayanannya kepada pelanggan. Dan yang kedua itu PT PLN sebaiknya membentuk sistem penjualan dalam bentuk digital. Yang ketiga itu model bisnis B2B yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.